tubuhan, meninggal, bangkit, terangkit ke langit adalah Tuhan. Kau dapat informasi dari mana itu? Kok kamu tanya dapat informasi dari mana? Faruk, Kau dapat informasi dari mana? Kalau yang bangkit, yang pertanyaanmu, tanpa hubungan badan, yang meninggal bangkit lalu terangkat ke langit itu adalah Tuhan. Siapa yang ngasih tahu kau? Siapa yang ngasih tahu kau? ada nggak pertanyaan yang lebih greget gitu? Pertanyaan yang lebih. Faruk anak TK, Faruk. Berarti ketuhanan dari Yesus itu hanya menurut persangkaanmu saja. Karena menurut cerita, dia lahir tanpa seorang suami. Anak TK dia Kristen pun bisa menjawab itu, Faruk. Dia pernah bangkit, dia pernah terangkat. Tuhanlah dia. Itu menurut persangkaanmu saja. Faruk, Sementara Tuhan, anak TK Kristen bisa menjawab pertanyaan. Basi kalimat kau, anak TK basi. Kita udah menjelaskan, mau tanya dari mana lagi? Diam dulu lah kau. Yang jadi pertanyaannya, apakah Tuhan pernah menyatakan bahwasanya kelak dia akan dilahirkan tanpa hubungan biologis, dia akan meninggal, dia akan bangkit, cair dong kata dia akan terangkat ke langit. Apakah Tuhan pernah memperkenalkan dirinya seperti itu? Faruk terlalu dangkal sih pertanyaanmu. Habis narasinya. Yesaya, Faruk, di dalam Yesaya pasal 9 di situ sudah dijelaskan bahwa Yesaya ini 700 tahun sebelum Yesus lahir, Yesaya sudah menubuatkan bahwa seorang perawan muda akan melahirkan seorang anak, dan seorang anak Immanuel. Dia dinamakan Immanuel, seorang perempuan perawan. Seorang anak telah lahir katanya. Faruk, seorang perempuan perawan, seorang perempuan muda yang belum punya suami, belum pernah digagahi laki-laki. Paham enggak kamu, Faruk? Iya, yang kutanyakan Dinda, kau dapat informasi dari mana? Ya, sosok yang keluar dari kemaluan perempuan yang perawan itu adalah Tuhan. Kau dapat informasi dari mana? Pertanyaanmu bolak-balik itu aja. Alkitab sudah menjelaskan secara detail semua. Alkitab sudah menjelaskan secara detail. Dengar Dinda, ketika aku imani Tuhan urusanmu. Dulu lah Dinda. Aduh, diam dulu kau. Ketika aku katakan aku beriman, Tuhan itu lam yalid wa lam yulad. Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Siapa yang ngasih tahu ke Faruk? Al-Qur'an. Di mana Faruk? Surah Al-Ikhlas. Faruk, kenapa sih pertanyaanmu seputar selangkangan aja, Faruk? Ada nggak pertanyaan yang lain yang lebih esensi gitu? Loh, aku bertanya kok yang seperti itu pola pikirmu ya? Aku bertanya kau atur, cemananya kau? Yang kutanyakan gini loh Dinda Erson, simak Dinda ya. Siapa yang memberikan kau informasi? Kalau yang lahir Alkitab, nggak usah perpanjang, Alkitab. Siapa yang kasih kau dan semua Kristen yang ada di atas bumi ini informasi? Faruk. Kalau yang keluar dari kemaluan Alkitab, Faruk, Alkitab yang menjelaskan adalah Tuhan. Siapa yang kasih tahu? Menjelaskan, Faruk, Alkitab. Dan Alkitab itu diwahyukan. Di mana tertulis dikatakan sosok yang keluar dari kemaluan perempuan yang perawan adalah Tuhan? Di mana tertulis? Itulah otakmu kan tidak jauh dari namanya selangkangan. Tidak jauh dari namanya vagina. Aku minta datanya, di mana tertulis? Pertanyaan yang lain aja lah. Tadi udah aku jelaskan secara detail. Sudah dibuatkan dari kitab Yesaya. Sekarang saya tanya. Segala sesuatu. Ini aja, aku tidak ganggu imanmu. Itu imanmu, nggak boleh intervensi imanmu. Jadi menurut kamu, Yesus yang kau tuhankan itu maha kuasa nggak? Dia bukan saya tuhankan. Dia sudah dari dahulu adalah Tuhan dan sampai sekarang. Anggaplah seperti itu. Yesus yang kau sembah itu, ya Yesus yang kau anggap Tuhanmu itu, maha kuasa enggak? Selama dia menjadi manusia, dia membatasi dirinya. Tetapi di dalam kealahan dia adalah maha kuasa. Kamu pertanyaannya apa? Di mana tertulis dia mengatakan selama aku menjadi manusia aku membatasi diriku? Di mana tertulis itu? Oke, buka Filipi pasal 2, Faruk.
pasal 2 ayat 6 sampai 8. Faruk baca. Filipi 2 ayat 6 Silakan, sampai silakan 8. baca. Perkataan Baca. Paulus itu, silakan baca. Bacalah, baca. Oke. Kamu kan mau tahu di mana kamu bacakan? Biar aku baca, baca, aku iya, bacakan baca, biar aku baca. tahu. Aku takutnya ketika aku membaca kamu googling. Kamu baca aja sendiri. Baca, Dinda, baca. Nggak, baca aja, baca. Kamu yang baca. Enggak. Aku udah memuntah dari tadi bacanya. Tapi soal suruh-suruhnya baca dia pembaca. Nah, itulah kan. Kami bukan umat hafalan. Ketika ditanya nyungsep dia ke Google. Gimana Dinda Esron? Esron. Googling dia weh. Yang suka nyimpan uang di bawah kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahi Paruf, Bunda HST, Bang Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi Bisa saya- wabarakatuh, Bunda. No. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Dama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Riko. Ya silakan dikatakan itu sembari dia cari data bang. Ya, terima kasih Bang Paru, Bunda semuanya. Saya Riko dari Tanjung Pandan Belitung, sedang berjualan aneka cemilan dari Pulau Belitung ya. Mohon disupport jualan kami, ada pempek sutra, ada abon, peletek kerupuk, stik pastel, tenggiri semua enak ya. Cara pesannya WhatsApp saya aja, ada di bio saya di akun ini. Saya kirimkan dari Tanjung Pandan Belitung melalui pasar Cicepat JNT ya. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Esron, apa isinya Esron? Oke. Bisa saya baca ya? Ya silakan Dinda. Dipikirnya kita dengar itu ya. Esron nggak dengar Esron. Esron, aku beli korek kuping dulu ya. Soalnya ketungkian dari tadi kok ngomong aku gak dengar. Bisa saya baca, kenapa kok Ya, jadi Esron, kepanasan? Kenapa kepanasan ya? Siapa yang kepanasan? Ada ini, ada bisa beli es Memang kok. sakit. Biar agak Nggak dingin dengar sedikit. tuh. Kau jangan keluar. Kalau kau buka data sambil baca nggak bisa. Lah justru itu saya Data terus kau bilang, ngomong nggak Faruk, bisa, kamu baca, nggak biar kedengaran. kamu tunjukkan datanya. Dibilangnya Dia pula. udah jijik sama bibelmu. Ah, justru itu. Saya mau baca Bible kok kalian kepanasan. Karena isinya enggak. Iya. Bisa saya baca? Cair drum. Mr. D. Silakan Esron, baca Esron, silakan. Gimana saya membaca semua ngomong? Ya diam kami ya diam. Ya silakan baca Esron, silakan. Seketika aku tungkian mendengarkan si Esron baca Bibel. Tungkian. Cair drum, Mr. D. Itulah kan belum Gini. dibaca udah kepanasan, apalagi kalau dibaca langsung bertobat Kan? semua. Gini loh Dinda Esron, dengar abangnya, Gak cair drum, Pi. Kalau kamu mau membaca Dinda, kamu jangan tinggalkan perangkatnya. Cair drum, Pangeran. Perangkatnya jangan kau tinggalkan, suaramu terputus, nggak kedengaran lagi kamu ngomong. Jangan-jangan disabotasi pula kan? Ini dari tadi saya pegang perangkat loh. Sabotase Tapi- kamu. Jangan-jangan kepanasan pula semua kan? Sabotase kan. Jadi gimana? Bisa saya baca? Silakan baca. Longgar, Tapi kau longgar. jangan keluar dari perangkat. Kau jangan keluar dari perangkat. Ya Allah ya Tuhan. Bisa saya baca? Kamu jangan keluar dari perangkat Dinda. Bisa saya baca? Bisa, tapi kau jangan keluar dari perangkat. Gak kedengaran suaramu. Siapa keluar dari perangkat?
Aduh. Ya udah baca lah, baca lah. Oke, dengarin ya ayat yang kelima. Filipi pasal 2 ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Jelas? Sudah, boleh saya tanggapi? Ya silakan tanggapi. Berarti anak manusia Yesus itu adalah Tuhanmu gitu. Dia merendahkan diri dan menjadi sama dengan manusia untuk menyelamatkan kau, Faruk, menyelamatkan saya, menyelamatkan semua umat manusia. Dia harus menjadi manusia. Oke, kata diri itu dinisbatkan untuk Tuhan atau untuk manusia? Untuk Yesus Kristus. Ya, untuk manusia, kata diri merendahkan diri. Nah, diri. Diksi kata diri ini dinisbatkan untuk manusia atau untuk Tuhan? Faruk, saya sudah bacakan tadi, sepertinya kamu masih ngelamun, tidak mendengarkan dengan baik-baik. Merendahkan dirinya. Dia merendahkan diri. Oke, yang merendahkan diri ini manusia atau Tuhan nih? Allah, Yesus, Tuhan merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia. Ya, berarti Tuhan kau ini ya, itu serupa dengan manusia ketika dia merendahkan diri. Ketika dia lahir dari rahim Maria, Faruk. Mundur lagi lah kita pakai gitu. Kamu kok nggak nyambung? Yang saya tanyakan, ketika dia merendahkan diri ini tadi, manusia atau Tuhan? Yang merendahkan diri adalah Tuhan merendahkan dirinya, ngerti nggak, Faruk? Merendahkan dirinya, meninggalkan kemuliaannya, mengosongkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia supaya bisa berbicara dalam bahasa manusia, dialek manusia. Oke. Berarti Tuhan kau manusia. Kok nggak ngerti kamu, Faruk? Kamu jangan bawa Tuhan lagi, Faruk. Kok logika kamu nggak nyambung? Gini loh Dinda, Yesus yang manusia ini Tuhan bukan? Dia Tuhan di dalam kemuliaannya, tetapi ketika dia menjelma menjadi manusia, dia merendahkan dirinya dan meninggalkan keilahiannya. Paham nggak? Kamu dengarkan nggak tadi bacaannya? Berarti ketika dia jadi manusia, dia bukan Tuhan. Dia menjadi manusia supaya bisa berbicara dalam bahasa manusia. Saya nggak tanya itu, yang saya tanyakan berarti ketika dia jadi manusia, dia bukan Tuhan. Dia Tuhan. Lah, inilah kok nggak ngerti banget ya. Kamu tanyakan yang lebih Aku jawab aja loh. Jadi jawab aja. Ketika dia merendahkan diri jadi manusia, kan dia menjadi bukan Tuhan kan? Kan dia menjadi bukan Tuhan kan? Betul nggak? Enggak usah kita paksa gitu, nanti dibilang mau intervensi. Di ketika dia merendahkan diri jadi manusia, jadi manusia dia ini, dia Tuhan atau bukan? Faruk, kamu dengarkan nggak, pahami tadi apa yang sudah saya jelaskan, Faruk? Kau jawab aja. Ketika dia merendahkan diri menjadi manusia, dalam kondisi itu dia Tuhan bukan? Itu logika falasimu, itu hanyalah jebakan pertanyaanmu yang nggak bisa kau pahami. Loh, meninggalkan kodratnya sebagai Tuhan menjadi manusia, menanggalkan ketuhanannya, merendahkan diri, berarti menjadi bukan Tuhan. Kok gitu sulit sih? Kamu yang ngomong sendiri.
dengarin dulu ya. Ketika dia merendahkan Pahami dulu. diri Dengarin dulu. pahami. menjadi manusia, dia Tuhan bukan ketika itu. Status dia sebagai keilahiannya, kealahan dia itu adalah Allah. Cuman dia membatasi keilahiannya, kemahakuasaannya. Dibatasi supaya bisa menjelma dan bisa berbicara dalam bahasa manusia. Ini kok nggak Yang saya gitu? tanyakan, ketika dia merendahkan diri menjadi manusia, pada saat itu sosok yang merendahkan diri jadi manusia ini Tuhan atau bukan? Ya jelas Tuhan, Faruk. Tuhan, oke, Tuhan kan? Berarti pada saat itu Tuhan kok manusia kan? Lah kamu kan itu logikamu. Loh, Ngerti tapi nggak? dia Tuhan, dia manusia, gimana ya kok? Berarti Tuhan kau manusia. Gimana kau? Benarnya? Faruk, di dalam kekristenan itu dia adalah status dia, keilahian dia, dia tetap ilahi, dia tetap Allah. Tetapi di dalam kemahakuasaan, di dalam kebesarannya dia membatasi dirinya. Iya, yang saya tanyakan ketika dia mewujudkan diri dia dalam diri Yesus ini tadi, yang manusia, dia Tuhan nggak pada saat itu? Ya jelas Tuhan. Nah, berarti pada saat itu Tuhanmu adalah manusia dalam rupa Ya, Yesus bukan itu gitu, tadi. bukan gitu logikanya. Paham nggak kau? Ini kayak mana? Coba aku jelaskan. Jadi kayak mana maksudnya? Kayak mana cobalah. Dia itu pribadi Allah. Tetapi ketika dia menjelma menjadi manusia, bukan status dia akhirnya hilang kealahannya. Enggak, statusnya tetap Tuhan. Cuma di Ya dalam udah, aku kan lu bilang gitu juga tadi kan, tidak aku bantah. Berarti ketika kamu dia yang jadi paksakan manusia, tadi, dengar Faruk, kamu yang paksakan berarti Tuhanmu manusia. Enggak seperti itu logikanya, Faruk. Tuhanku tetap Allah. ini aja gua kasih analogi aja lah, gini aja lah. Capek kak, dia harus ada analogi sama kau. Aku takutnya kena banned aja nih tadi ini. Enggak, gini aja Faruk. Ketika kamu contoh ini. Ketika kamu kasih Contoh nih, makan ayam, Tengok. lalu kamu bicara dengan ayam, apakah engkau berubah jadi ayam? Tengok dulu, biar ku analogikan. Nih, dia jadi manusia nih kan, jebret. Nih Yesus tadi, betul? Oke? Nah, ketika dia menjadi ini, Tuhan bukan dia. Dia Tuhan. Nah, berarti Tuhan kau dalam rupa manusia nih kan? Manusia Tuhan kau kan? Nah, dengar ya, Faruk. Dia adalah manusia yang berbeda dengan engkau, berbeda dengan saya, Saya nggak berbeda. tanya itu. Lah, Berarti pada kan saat sudah saya kondisi jelasin. Tuhan kau manusia kan? Iya, betul. Saya ikuti dulu cara berpikirmu. Oke. Nah, udah fix, ternyata kau menuhankan dan menyembah kepada anak manusia. Manusia betul, dengar ya, anak manusia tetapi kemanusiaannya tidak seperti kau, Faruk, tidak seperti saya, tidak seperti manusia yang terbatas. Terserah mau dia manusia kemonyet-monyetan, ketungki-tungkian. Dia adalah Semua manusia sempurna yang tanpa dosa, manusia ilahi. Udah jelas ya, dia adalah yang kusembah itu adalah Tuhan dan manusia, tetapi tidak seperti manusia kamu. Yang gimana seperti itu manusia ilahi? saya. Ilahinya apanya yang ilahi, Bang Erson? Yesus itu. Yang ilahi apanya? Kita clearkan dulu di situ. Jangan dulu melompat-lompat. Kalian itu suka kali melompat-lompat. Iya. Iya, kan abang tadi akui nggak bahwa bilang Yesus itu adalah Yesus Tuhan dan itu dia manusia. Tuhan tidak menghilangkan keilahiannya. Ilahinya yang mana Yesus itu? Lah, dia Apanya yang itu ilahi? 100% ilahi manusianya, ilahi keilahiannya, tetapi kemanusiaannya tidak seperti manusia kita. Karena dia bukan Ilahinya apa, Bang? Yang saya tanya itu keilahiannya Yesus. Oke. Yesus itu Keilahiannya apanya? dengarin. Keilahiannya Ya. ketika dia mengampuni manusia berdosa. Keilahiannya ketika dia menyembuhkan penyakit orang yang buta bisa melihat dan berbagai mujizat yang lain. Itulah yang disebut keilahiannya. Dan masih banyak lagi kasus-kasus keilahiannya. Bukankah dia berdoa kepada Bapaknya agar dia bisa melakukan mukjizat?
Lah itu dia kan kalian melompat-lompat. Belum dikelirkan dulu paham nggak ilahiannya tadi. Iya, Anda kan Oke. mengatakan dia bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang yang mati. Bukankah itu semua dia lakukan dengan cara berdoa dulu kepada Bapa atau dia lakukan dengan sendiri? Bayu, kalau pertanyaanmu itu kita sudah mau membahas tentang Jawab Pak. Saya kejar keilahiannya, apanya Yesus ini yang ilahi? Matanya kah, kakinya kah, bulu matanya kah, atau apanya? apakah logikamu tidak nyampai? Tadi sudah saya jelaskan dia ilahi 100%. 100%. Apanya yang ilahi Pak? Pertanyaan saya, apanya yang ilahi mengenai Yesus ini? Kamu kutanya, apamu yang manusia, Bayu? Apakah cuma Saya telingamu mah- yang manusia? Saya seutuhnya